Oke, sip. Kita mulai aja. Jadi yang asistensi UTS ini bakal kita lakuin 2 kali, hari ini sama minggu depan. Yang hari ini tuh kita bakal bahas dari week 1 sampai week 4. Oke, kita mulai. Yang dari week 1 itu bahas tentang industri di jasa konstruksi. Nah, konstruksi itu apa? Konstruksi itu menggambarkan proses membangun, pemeliharaan, dan perbaikan fasilitas fisik yang diperlukan untuk mendukung kegiatan manusia di sektor sosial, ekonomi, pertahanan, pendidikan, pemerintahan, dan sebagainya. Jadi key points-nya konstruksi di sini itu lebih ke proses membangun, pemeliharaan, dan perbaikan fasilitas fisik. Di mana fasilitas fisik di sini itu adalah infrastruktur seperti bangunan sipil. Bangunan sipil itu kayak jembatan, jalan tol, bendungan, dan lain-lain, serta bangunan gedung. Terus di bab 1 juga dijelasin tentang manufaktur. Manufaktur itu apa? Manufaktur itu industri yang mengoperasikan peralatan, mesin, dan tenaga kerja dalam suatu medium untuk mengolah bahan baku, suku cadang, dan komponen lain untuk diproduksi menjadi barang jadi yang memiliki nilai. Jadi key points-nya manufaktur sini adalah mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang memiliki nilai. Terus bedanya konstruksi sama manufaktur itu apa? Jadi kalau misalnya di manufaktur itu di proses produk development-nya atau proses pembuatan produknya nantinya menghasilkan prototipe kan. Nah, kalau misalnya prototipenya udah jadi, pembuatan produknya itu ngikutin prototipenya itu, jadi duplikasi dari prototipenya. Makanya di manufaktur ini bisa dikatakan tidak unik hasil produknya. Sedangkan di industri konstruksi dikatakan unik dikarenakan kalau misalnya di konstruksi itu adanya beda lokasi, pasti punya kondisi tanah yang berbeda, terus kondisi cuaca yang berbeda, raw materials yang ada itu juga terbatas, jadi desain yang dibutuhkan akhirnya berbeda. Makanya di industri konstruksi itu hasil produknya ntar bakal unik, karena desainnya juga unik. Itu dari hasil produknya. Kalau dari aspek lokasi, bisa dilihat kalau misalnya di manufaktur, ini orang-orangnya memiliki station, posisinya masing-masing, sama setiap orang tersebut punya job desk-nya masing-masing. Di mana di industri manufaktur, produknya itu yang bergerak, jadi orangnya tinggal kerja aja di stationnya masing-masing. Sedangkan kalau misalnya di konstruksi, itu produknya yang diam, tapi orangnya yang bergerak menuju produknya untuk melakukan pekerjaan. Kemudian dari aspek alur proyek, kalau manufaktur alurnya dari product development ke production, sedangkan di konstruksi sendiri itu construction atau pelaksanaannya, setelah pelaksanaan selesai baru operation and maintenance. Terus di bab 1 juga dijelasin tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Itu bahas dari tanggung jawab dan kewenangan penyedia jasa konstruksi, usaha jasa konstruksi, sampai dengan sanksi administratif. Ini aku kasih contoh kasus. Di sini aku kasih contoh kasus kegagalan konstruksi. Kegagalan konstruksi itu maksudnya kegagalan yang terjadi pada saat proses konstruksi. Jadi ini contohnya ada robohnya bukit spearhead tol Becakayu di dekat pintu tol Bekasi yang mengakibatkan 7 orang mengalami luka. Nah, sanksi yang diberikan itu apa? Tadi kan di Undang-Undang Nomor 217 ada sanksi administratif. Jadi sanksi yang diberikan untuk kontraktor itu ada di pasal 96. Ada berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara, masuk daftar hitam atau blacklist, bisa sampai izinnya dibekuin atau izinnya dicabut. Jadi ini setelah terjadi kegagalan konstruksi, ntar bakal ada pembentukan tim investigasi, terus dicek ini yang salah kontraktornya atau
atau ada pihak lain, terus kalau misalnya emang terbukti penyedia jasa konstruksinya salah, baru ada sanksi administrasi ini. Terus contoh kasus kedua itu kegagalan bangunan. Ini aku ngambil dari klinik hukum. Nah, tadi kan ada kegagalan konstruksi, itu kegagalan waktu proses konstruksi, sedangkan kegagalan bangunan itu kegagalan setelah proses konstruksi selesai. Nah, di sini tuh ada informasi di nomor 2. Jadi kalau misalnya ada bangunan, umurnya udah lebih dari 10 tahun, terus bangunan tersebut misalnya roboh, itu yang salah bukan kontraktornya lagi atau penyedia jasa konstruksi lagi, tapi yang bisa disalahkan itu ownernya. Kenapa? Soalnya kalau misalnya bangunannya udah lebih dari 10 tahun, itu masalahnya lebih ke dari segi pemeliharaan bangunannya. Jadi owner di situ harus tanggung jawab atas pemeliharaan bangunannya. Nah, sedangkan kalau misalnya umur konstruksi masih kurang dari 10 tahun, itu bakal dicek lagi sama tim investigasi ini yang salah, konsultannya atau kontraktornya. Lanjut. Di bab 1 juga ada LPJK atau Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. LPJK ini punya tugas penelitian dan pengembangan jasa konstruksi, pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi, sertifikat registrasi badan usaha, akreditasi sertifikat, dan keterampilan dan keahlian kerja yang bakal ngasih SKA sama SKTK. Saya menyelenggarakan atau meningkatkan peran arbitrase mediasi kalau misalnya ada sengketa di jasa konstruksi. Terus, 4 unsur anggota LPJK ada Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi, Pakar dan Perguruan Tinggi, sama instansi pemerintah yang terkait. Nah, di sini FYI aja. Jadi kalau misalnya mau bikin bisnis konstruksi, itu harus join dulu ke asosiasi. Setelah join ke asosiasi, ntar ditunjukin ke LPJK buat syarat wajib biar dapat surat izin usaha jasa konstruksi. Jadi kalau misalnya belum join asosiasi, nggak bisa bikin perusahaan konstruksi. Oke, lanjut ke daur hidup proyek. Nah, di daur hidup proyek ini pertama ada need, project formulation process, lanjut ke planning process, engineering and design process. Setelah design proses masuk ke construction process, terus use management process, baru kalau misalnya udah nggak dipakai lagi proyeknya, masuk ke disposal process. Nah, ini aku jelasin pakai contoh ya. Jadi kebetulan aku sama Norma kemarin tempat KP-nya sama, itu di sekolah di Surabaya Barat. Nah, aku pakai contoh itu aja buat jelasin daur hidup proyek. Jadi dari need-nya kan kemarin proyek sekolah, jadi need-nya itu buat pembangunan sekolah. Terus masuk ke project formulation process. Nah, ini di project formulation process ini nentuin lokasi sekolahnya mau di mana. Terus kalau udah nemu lokasinya, dicek kondisi tanahnya gimana. Di survei gitu, kondisi tanahnya gimana, kondisi cuacanya gimana, terus jumlah penduduk di situ berapa, biar kita tahu jumlah keluarganya berapa, jumlah anak yang sekolah itu berapa. Jadi ntar bisa tahu kalau jumlah anak sekolahnya berapa, biar nentuin keuntungan kalau misalnya bangun sekolah di situ. Jadi outputnya di project formulation process ini adalah gambaran umum proyek untuk menentukan kelanjutan dari feasibility studies atau studi kelayakan. Kalau udah survei, kemudian dilanjutin ke planning proses. Nah, di planning proses ini merupakan tahapan analisis apakah proyek bisa dilaksanakan atau tidak. Jadi kan tadi udah didapetin tuh data-datanya. Misal jumlah keluarganya sama jumlah anak yang butuh sekolah. Jadi tuh ceritanya kemarin di proyek kami tuh di perumahannya. Jadi di proyek kami tuh udah ada perumahan, tapi
fasilitas umumnya itu masih sedikit. Jadi kayak ada perumahan tapi kayak rumah sakitnya belum ada. Terus sekolahnya belum ada. Jadi setelah pembangunan sekolah ini diharapkan nantinya orang keluarga yang ada di perumahan tersebut nggak usah jauh-jauh ke sekolah lain, tapi udah ada dekat ke sekolah ini. Terus dicek nih kok dengan jumlah keluarga tersebut, dengan jumlah anak yang bisa sekolah tersebut, apakah bisa menghasilkan keuntungan secara finansial, terus secara sosial menghasilkan impact yang positif atau enggak. Terus kalau misalnya iya, berarti feasibility studies-nya bisa dikatakan layak. Nah, kalau misalnya udah layak, lanjut ke engineering and design process. Nah, di engineering and design process ini itu tahapan pengembangan desain, perencanaan dalam segi teknis, fungsi, kualitas, dan biaya. Ya, yang terkaitnya itu desainer atau konsultan, arsitek sama struktur, sama owner. Di mana outputnya itu detail engineering design, data teknis, sama penjadwalan. Setelah desain selesai, baru masuk ke pelaksanaan atau construction process. Di mana pihak yang terlibatnya kontraktor, pengawas, mandor, QS, dan lain-lain. Itu outputnya bangunan jadi 100%. Setelah construction process selesai, masuk ke use management process, di mana di sini itu tahapan operational and maintenance. Jadi, setelah proses konstruksi selesai, itu nggak 100% perfect lah. Makanya ada maintenance, yaitu outputnya untuk perbaikan komponen konstruksi apabila masih ada yang masih kurang perfect. Nah, setelah use management proses, kalau misalnya bangunannya udah nggak dipakai lagi, itu masuk ke disposal proses, yaitu tahapan di mana proyeknya dihancurkan untuk pengalihan fungsi dari tujuan proyek. Lanjut, pihak-pihak yang terlibat dalam proyek. Pihak-pihak yang terlibat dalam proyek itu secara umum ada 3, itu ada pemilik atau owner, pelaksana atau kontraktor, sama perancang atau konsultan. Nah, kalau misalnya pemilik ini tidak memiliki kemampuan lebih atau pengetahuan lebih tentang konstruksi, pemilik ini bisa menyewa jasa konsultan pengawas atau jasa manajemen konstruksi untuk mengurangi resiko dibohongi sama pelaksana atau kontraktornya. Jadi biar lebih aman. Nah, kalau misalnya di zoom out atau dilihat secara garis besar lagi, itu sebenarnya pihak yang terlibat itu banyak. Itu ada lembaga keuangan buat pembiayaan, terus masyarakat jasa konstruksi, yang terdiri dari asosiasi perusahaan, profesi, masyarakat intelektual yang terkait sama jasa konstruksi, sama regulator. Masuk ke manajemen proyek. Manajemen proyek ini apa? Simpelnya, manajemen proyek itu seni untuk menyelesaikan pekerjaan proyek dengan memperhatikan aspek biaya, mutu, waktu, sama safety. Lanjut, jadi di manajemen proyek ini ada 5 fungsi manajemen, dari perencanaan atau planning, pengaturan atau organizing, kepegawaian atau staffing, pengarahan atau directing, sama pengendalian atau controlling. Di planning itu apa? Planning itu proses nentuin tujuan sama nentuin metode untuk mencapai tujuannya gimana. Setelah planning masuk ke organizing. Di organizing ini nentuin ada departemen apa aja, terus jobdesk setiap departemennya apa, terus hubungan antar departemennya gimana. Setelah organizing masuk ke staffing, yaitu penunjukan personal yang masuk ke departemen tertentu tersebut, sama nentuin jumlah personilnya berapa. Setelah masuk staffing, setelah staffing masuk ke directing. Di directing ini lebih ke leadership, yaitu lebih ke memberikan motivasi agar pekerjaan dapat dilakukan secara efisien sama staff-staffnya. Terus setelah directing masuk ke controlling. Di controlling ini ada pengendalian umpan maju atau feed forward control. Bisa dikatakan pengendalian preventif atau preliminary, jadi artinya pengendalian yang mencoba mengidentifikasi dan mencegah penyimpangan
sebelum penyimbangan tersebut terjadi. Terus yang kedua ada pengendalian konkuren, itu pengendalian yang memantau aktivitas pekerja secara langsung untuk memastikan pekerjaan tersebut dilakukan secara konsisten dengan standar mutu yang berlaku. Oke, sampai sini apa ada yang mau nanya? Belum masuk ke week 2. Aman nggak? Oke, kalau aman, kita lanjut ke week 2. Week 2 ini bahas tentang PDS, atau Project Delivery Method. Project Delivery Method ini apa? Project Delivery Method itu simpelnya sistem yang mengatur pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek. Ada beberapa jenis PDS, itu swakelola, tradisional atau design build, penggunaan manajemen konstruksi atau CM, rancang bangun atau design build, sama variasi dari design build. Jadi pertimbangan pilihan PDS itu harus melihat dari beberapa aspek kayak project size-nya atau ukuran project-nya sebesar apa, terus tipe project-nya gimana, terus regulasi yang berlaku kayak gimana, terus resiko yang mau ditanggungnya kayak gimana, terus dari segi waktunya dari segi waktu sama schedule-nya mau gimana, local market knowledge, terus desired level of involvement atau kadar keterlibatannya mau sebesar apa, sama resource and capabilities. Terus masuk ke penjelasan dari jenis-jenis PDS. Yang pertama, swakelola. Swakelola itu sistem yang mana owner melakukan perancangan dan pelaksanaan seorang diri. Tentu dengan metode ini lingkup pekerjaan harus sesuai dengan keahlian, pengalaman, dan sumber daya yang dimiliki owner serta memiliki izin praktek dan sertifikat profesi. Kelebihannya dari PDS swakelola ini, pengeluaran dana bisa lebih transparan karena dilakukan secara langsung oleh owner, terus tidak terdapat nilai tambahan atau bayar lagi ke kontraktor atau konsultan daerah B. Tapi kekurangannya, owner yang bekerja sebagai perancang dan pelaksana, maka hasilnya akan dibatasi oleh kemampuan owner itu sendiri. Jadi contoh dari swakelola, di kemarin aku sempat kelas SBKon terus sempat dibahas tipe-tipe swakelola. Tipe-tipe swakelola. Dia ada 4 tipe swakelola. Aku kasih contoh swakelola yang tipe 1. Jadi biasanya swakelola itu dilakuin sama instansi pemerintahan. Contohnya ITB. Misal ITB ini mau bikin gedung baru di dalam kampus. Nah, ITB bisa nunjuk aja dosen-dosen dari sipil sebagai konsultan struktur, dosen arsitektur sebagai konsultan arsitek. Ntar kalau misalnya desainnya udah jadi, ntar tinggal nunjuk mandor aja, sama nunjuk tukang-tukang buat ngerjain proyeknya. Lanjut. Nah, ini ada contoh kasus lagi di Australia. Jadi di Australia itu ada bisnis model yang namanya build to rent. Build to rent itu gimana? Jadi latar belakangnya kan kalau secara konvensional kontraktor itu bekerja kalau misalnya ada klien kan. Nah, kalau misalnya kliennya nggak ada atau nungguin klien itu kelamaan, jadi di Australia itu dibikin bisnis model build to rent di mana daripada nungguin klien nih, jadi kita bangun gedungnya dulu, terus kalau misalnya gedungnya itu udah jadi, gedungnya itu dimiliki sama perusahaan induk kontraktornya, terus disewain. Jadi nggak usah nungguin klien lagi, jadi mereka langsung bangun, terus langsung mereka sewain. Itu yang terjadi di Australia. Terus masuk ke PDS berikutnya, desain bid build atau tradisional. Jadi di desain bid build ini strukturnya ada owner, terus ada arsitek atau konsultan struktur, ada
kontraktor. Nah, kan ada bid di sini, berarti ada proses pelelangan atau proses tender. Jadi ada beberapa jenis proses tender. Jadi misalnya owner ke kontraktornya itu tender, terus buat konsultannya tunjuk langsung. Atau bisa juga buat nyari konsultannya itu mereka ngadain tender, terus habis dapat konsultannya mereka ngadain tender lagi buat nyari kontraktornya. Jadi kelebihannya DBB ini atau Design Build, owner mengendalikan penuh secara langsung pada seluruh kegiatan perencanaan atau perancangan dan kegiatan pembangunan atau konstruksinya. Perubahan-perubahan rancangan dapat dilaksanakan dengan mudah sebelum proses konstruksi dimulai. Kelebihannya, sedangkan kekurangannya, prosesnya lebih lama karena harus dilakukan tender dahulu. Owner harus memiliki setidaknya pemahaman terhadap konstruksi yang cukup agar dapat menentukan hasil perancangan maupun kualitas konstruksi yang dikerjakan. Itu kekurangannya. Terus masuk ke PDS berikutnya, yaitu DB atau Design Build. Nah, kalau tadi di DBB kan arsitek sama kontraktor, konsultan sama kontraktornya itu dua perusahaan yang terpisah. Sedangkan di DB konsultan sama kontraktornya itu berada pada satu induk perusahaan yang sama. Jadi jadi tinggal nunjuk satu perusahaan aja ini, desainer or builder, itu udah langsung dapat kontraktor sama konsultannya. Kelebihannya apa? Karena hanya satu entitas yang bertanggung jawab, baik dalam perancangan proyek maupun pelaksanaan konstruksi, seharusnya tidak ada kesalahan-kesalahan interpretasi mengenai rancangan teknis di lapangan yang dapat menghambat waktu dan berpotensi menambah biaya konstruksi. Terus, kelebihannya DB itu dapat menerapkan sistem fast track, itu pekerjaan konstruksi dapat dimulai terlebih dahulu ketika sebagian proses perancangan telah selesai. Namun kekurangannya kalau misalnya sistem fast track dilakukan, kalau misalnya ada perubahan desain pada saat pelaksanaan konstruksi telah dimulai, nanti ditakutkan biayanya itu membengkak karena diperlukan penyesuaian desain lagi. Terus, desain build ini tidak dapat dilaksanakan pada proyek-proyek tertentu karena terkendala regulasi, misalnya pada proyek pemerintah, karena adanya aturan yang mengharuskan pelelangan terbuka dengan pemilihan harga terendah sebagai pemenang pelaksanaan proyek. Terus ada variasi dari desain build. Pertama, turnkey. Turnkey itu simpelnya pengalihan kepemilikan atau pengalihan tanggung jawab. Jadi ada beberapa jenis turnkey. Yang pertama design build operate transfer, design build operate maintain, sama design build on operate sama transfer. Aku kasih contoh, misalnya yang design build on operate transfer. Jadi misalnya Bina Marga mau bangun jalan tol. Nah, jadi si Bina Marga ini yang ngedesain, terus pelaksananya juga dari Bina Marga sendiri. Setelah jadi di-own sama Bina Marga, terus proses operasionalnya juga dioperasionalin sama Bina Marga. Jadi kalau misalnya masuk tol kan kita nempelin kartu tuh, di mana ntar itu ada dana yang masuk, uang yang masuk buat Bina Marga. Jadi uangnya itu masuknya ke Bina Marga, di mana sebagian dari uangnya itu buat operasional sama maintenance dari jalan tol yang udah dibuat. Kayak misalnya kalau ada jalan tol yang butuh perbaikan, bisa diperbaiki pakai uang operasional tersebut. Nah, kalau misalnya udah sampai jangka waktu tertentu, ntar bakal ditransfer atau di turnkey atau pengalihan kepemilikan. Biasanya kalau jalan tol setelah di-own sama Bina Marga, setelah kalau nggak salah 30 tahunan masa konsesi, ntar bakal ditransfer ke pemerintah. Itu kalau turnkey. Terus yang kemudian variasi pendanaan atau mencari dana. Yang pertama ada lease, develop, operate. Jadi
Di lease develop operate ini, owner memberikan operator swasta untuk menyewa dalam jangka panjang, mengoperasikan dan mengembangkan fasilitas yang ada. Operator swasta mendapatkan dana dari pihak lain untuk owner untuk mengembangkan fasilitas, dan owner akan menggunakan sebagian dana leasing untuk membayar hutangnya. Operator yang akan melakukan planning dan konseptual design, kemudian operator desain builder untuk mengembangkan fasilitas. Jadi ini contohnya, misalnya ada owner punya proyeknya udah jadi, tapi dalam menjalankan operasionalnya ternyata ownernya merasa kalau kapasitas dalam menjalankan manajemen operasional di proyek tersebut itu kurang, makanya rugi terus, akhirnya sampai utang. Terus solusinya, daripada ownernya yang ngoperasiin karena merasa kapasitas manajemennya kurang, akhirnya mereka nyewain proyeknya ke operator swasta lain yang mana kapasitas manajemennya lebih baik. Setelah disewain ke operator swasta tersebut, ntar di-develop sama mereka, terus dioperate sama mereka. Nah, karena operator swasta tersebut memiliki kapasitas manajemen yang lebih baik, akhirnya proyek tersebut mengalami profit. Nah, ntar hasil dari profit tersebut dipakai profit sharing, sebagian buat operator swastanya, sebagian buat ownernya. Dimana ntar profit buat ownernya itu buat bayar utangnya. Itu kalau lease develop operate. Terus masuk ke PPP atau public private partnership. Jadi public private partnership ini, owner adalah pemerintah yang mengundang pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pengadaan infrastruktur untuk publik. Jadi maksudnya di PPP ini atau public private partnership, ownernya itu ada banyak ya. Ada owner utamanya sama investor. Jadi daripada ngutang ke bank ribet, terus nyari pembiayaan lain selain utang susah, jadi dipakai PPP, di mana pendanaannya itu berasal dari investor, tapi investor tersebut juga memiliki kepemilikan saham di proyek tersebut. Itu variasi pendanaan. Terus kemudian penggunaan construction management. Ini pakai CM, pakai PDS-CM, kalau misalnya owner nggak memiliki kapasitas ilmu terkait dengan pembangunan konstruksi. Maka dapat menyewa jasa konsultan pengawas atau CM untuk mewakilinya, di mana digunakan untuk mengurangi risiko dibohongi sama kontraktor. Dengan adanya CM, maka potensi biaya membengkak dan penyelesaian konstruksi yang telat dapat berkurang. Tapi kekurangannya, biaya tambahan yang harus ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan buat membayar konstruksi manajernya. Jadi ada CM itu bisa dikombinasiin sama PDS lain, misalnya DBB. Ini DBB tanpa CM, ini DBB pakai CM. Di sini penyedia jasa konstruksinya, konsultan sama kontraktornya, tanggung jawabnya bukan ke owner, tapi tanggung jawab langsungnya ke construction manajernya. Terus ada DB dengan CM, ini kalau tanpa CM, ini pakai CM. Terus ada lagi satu jenis DBB dengan CM, tapi penyedia jasa konsultannya itu nggak bertanggung jawab langsung ke construction manager, tapi bertanggung jawab langsungnya ke owner. Jadi di sini construction manajernya ini kayak jadi semacam penasehat lah buat ownernya. Terus selanjutnya construction manager at risk. Jadi di construction manager at risk ini CM-nya ini yang nunjuk atau yang nyariin kontraktornya. Karena mereka yang nyariin kontraktornya, jadi kalau misalnya kontraktornya melakukan kesalahan itu yang tanggung jawab construction manajernya. Makanya dinamain construction management at risk. Kekurangannya apa? Kekurangannya keterlibatan ownernya jadi sangat minim. Oke, udah masuk ke 3, apa ada pertanyaan dulu? Kak, izin bertanya, Kak. Oh, boleh. Tadi siapa yang mau duluan mungkin?
gas dulu, Lek. Apa? Oke. Nah, jadi tadi kan ada tentang PPP, Kak. Berarti itu kayak Kakak bilang apa ya, variasi pendanaan dari swasta. Nah, kalau aku baca slide Bapaknya kemarin kan tuh bentuk-bentuk PPP itu banyak tuh. Misalnya BOT atau BOT atau DBO gitu kan. Itu sebenarnya memang bentuk-bentuknya atau sebenarnya kayak turnkey tapi dari segi pendanaan PPP gitu ya. Itu pertanyaan pertama, Kak. Baru pertanyaan kedua tuh mereka yang di PP ini bekerja sama itu yang mengasih dana itu dia juga yang membangun atau gimana gitu pihak swastanya. Mungkin itu aja sih, Kak. Oke. Jadi yang pertanyaan pertama itu benar ya. Tadi kan nanya ada jenis turnkey, ada yang BOT dan kawan-kawan. Itu dari segi turnkey-nya, tapi buat nyari pendanaannya itu minta bantuan sama pihak swasta, itu benar buat pertanyaan pertama. Terus yang pertanyaan kedua, itu apakah swastanya ikut jadi pelaksana, itu tergantung ya. Setahuku itu ada yang namanya joint venture sama KSO, kerjasama operasional. Nah, kalau misalnya, ini setahuku ya, kalau misalnya kerjasama operasional itu, jadi dia selain ngasih modal, dia juga jadi pelaksana. Sedangkan kalau misalnya joint venture itu cuma ngasih modal doang, cuma jadi investor doang. Itu setahuku sih. Menjawab nggak? Oke, menjawab, Kak. Terima kasih. Tadi ada yang nanya lagi. Mau nanya, Kak. Itu bisa ngasih contoh nggak sih yang turnkey yang design build operate transfer sama design build operate maintain gitu. Sama mungkin pengen ini sih tadi agak miss bedanya DB sama DBB gimana? Ya. Bedanya DB sama DBB. Oke, ke bedanya DB sama DBB dulu. Jadi kalau misalnya DBB itu dia arsitek sama kontraktornya itu berada di perusahaan yang berbeda. Sedangkan kalau misalnya di DB, arsitek sama atau konsultan sama kontraktornya itu berada di satu induk perusahaan yang sama. Jadi kelebihannya kalau misalnya pakai DB itu dapat nerapin sistem fast track di mana pekerjaan konstruksi dapat dimulai terlebih dahulu ketika sebagian proses perancangan telah selesai. Jadi apa ya? Kalau misalnya di DBB ini nggak bisa dilakuin fast track karena mereka dari dua perusahaan yang berbeda, jadi harus ada pengenalan dahulu, terus survei dahulu, dicek dahulu gambarnya apa udah sesuai sama lapangan. Nggak bisa langsung kayak ini si DB. Terus ini buat contoh turnkey buat desain build operate transfer sama desain build operate maintain. Ini Nor bisa bantu nggak, Nor? Aku taunya cuma yang ini, yang desain build on operate transfer. Waduh, kalau contoh sih nggak tahu ya, nggak ada kayaknya. Tapi ya intinya dia desain, terus membangun dia juga, terus yang mengoperasikan dia juga. Terus habis itu kalau langsung transfer berarti dia nggak ikut nge-maintain gitu, langsung diserahkan ke pemiliknya. Kalau maintain berarti kayak selama jangka waktu tertentu itu dia masih bertanggung jawab akan hasil konstruksinya gitu. Baru nanti diserahkan ke owner setelah masa maintain-nya selesai. Gitu. Mungkin pertanyaan tambahan sih kalau misalnya kita bandingin design build operate transfer sama yang paling bawah design build own operate transfer, otomatis ketika bedanya tuh kan di own ya. Sebenarnya signifikansi own ini gimana? Apakah dia dapat pemasukan ketika dia own apa gimana? Apakah ketika design build
operate transfer yang tanpa own nggak dapat pemasukan dari operasinya apa gitu? Juga ya. Oke. Harusnya sih di design build operate transfer sama design build on operate transfer ini yang operasiin sama-sama dapat duitnya. Cuma kalau mungkin dari sisi ownernya deh, dari sisi pemiliknya. Jadi kalau misalnya yang tadi jalan tol itu ownernya emang si Bina Marganya. Terus kalau misalnya Bina Marganya udah selesai, terus kemudian ditransfer. Sedangkan kalau misalnya di desain buat operate transfer itu dia nggak nge-own. Itu misalnya memang si proyeknya ini memang milik pemerintah. Jadi setelah masa operasionalnya selesai itu dikembalikan ke pemerintah. Soalnya itu memang dari awal miliknya pemerintah. Nangkep nggak? Oke. Sip. Oke, ada pertanyaan lagi? Kak, mau nanya dikit Kak. Sabi. Yang terkait tadi pendanaan dari swasta tuh. Jadi kepikiran juga tuh sama yang dibilang Niko tadi. Jadi sebenarnya mereka itu dapat untungnya pihak swasta ini yang ngebangun ataupun mengelola gitu, misalnya operate dia itu dari misalnya sebelum ditransfer dia ngelola sebentar, dari situ income-nya, atau langsung ditransfer gitu langsung kayak emang udah ada share-nya gitu. Misalnya dia invest berapa persen, maka dia dapat sekian persen juga gitu. Jadi kayak dia bukan karena mengelola dia mendapatkan untungnya, tapi emang karena dari share-nya apa gimana? Nangkep mungkin nggak atau gimana? Nangkep. Ya. Jadi kalau misalnya pure investor ya, pure naruh modal doang, itu kalau misalnya proyeknya udah jadi kan udah mulai tuh operasional. Nah, waktu operasional kan biasanya dapetin income tuh. Dapetin profit. Nah, ntar si investornya ini untungnya dari profit sharing itu atau pembagian dividen. Di sekian persen dari profitnya dikasih ke investornya. Terus kalau misalnya sebagai KSO, kalau KSO itu kerjasama operasional, sama sih, lebih ke income waktu operasional. Jadi kan sekian persen profitnya ada yang buat investor, dibagi jadi dividen, sama sebagiannya itu buat pemiliknya. Jadi pemiliknya itu yang terlibat dalam KSO tersebut. Menjawab nggak? Bentar, berarti yang KSO Kak, mau itu dia dapat dari dua-duanya apa gimana? Soalnya kan kalau setahuku tuh KSO dia juga modalnya sendiri, bukan modalnya sendiri sama dari investor. Jadi kalau misalnya aku kasih contoh lain ya, kan kalau misalnya pemerintah yang danain, terus kontraktornya yang pelaksanain, kan dia ngambil margin tuh dari dana yang dikasih pemerintah. Nah, sedangkan kalau misalnya KSO, kalau setahuku, itu modalnya yang ngasih kontraktornya sendiri sama beberapa ada dari investor. Nah, itu mereka nggak apa ya? Ya paling ada apa ya, nggak terlalu signifikan sih ngambil keuntungan dari proses pelaksanaannya. Soalnya mereka juga owner di situ. Jadi ngambil keuntungannya lebih ke waktu operasionalnya nanti. Nangkep nggak? Nangkep Kak, nangkep. Oke. Makasih Kak. Oke, thank you. Kak berarti pengen ini aja. Tadi berarti bedanya kalau ada own gimana Kak jadinya? Oh, yang ini ya. Kalau misalnya own, misalnya yang tadi kan aku kasih contohnya Bina Marga. Jadi Bina Marga yang desain, Bina Marga yang
melaksanakan proyeknya, terus mereka yang own. Jadi itu emang awalnya punyanya Bina Marga. Terus setelah ada operasional baru ditransfer. Sedangkan kalau misalnya yang nggak ada own-nya ini, emang dari awal tuh proyeknya bukan miliknya si perusahaan tersebut, tapi emang miliknya pemerintah. Jadi setelah masa operasionalnya udah selesai, ditransfer, maksudnya dibalikin lagi ke pemerintah. Nangkep nggak? Berarti efeknya gimana Kak? Kalau misalnya Bina Marga own dan Bina Marga tidak own misalnya? Kalau misalnya own, jadi kan mereka yang ngedirect langsung nih. Kalau misalnya mereka yang ngedirect langsung, nggak ada profit sharing gitu loh ke pemerintah waktu masa operasionalnya. Sedangkan kalau misalnya nggak ada own-nya, ini kan emang miliknya pemerintah nih. Jadi di sini tuh ada profit sharing, jadi profitnya itu nggak 100% miliknya Bina Marga. Mungkin kayak gitu. Oh, berarti yang atas tuh harus tetap sharing sama owner, sedangkan kalau yang design, build, own, operate, transfer, pemerintah baru dapat untung ketika 30 tahun itu udah lewat ya, ketika udah ditransfer. Ya. Oke, sip, mantap, paham. Thank you, Kak. Oke. BTW, ntar aku pastiin lagi ya jawabanku yang barusan. Yang design, build, own, operate, transfer sama design, build, own, operate, transfer. Sama yang tadi yang nanya PPP, ntar gue bakal ngechat ketua kelas buat mestiin jawaban gue. Karena itu masih sepengetahuan gue gitu, belum tervalidasi jawaban. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Atau lanjut dulu kali? Oke, kita langsung masuk ke week 3 ya, tentang perencanaan. Lanjut. Ya, di perencanaan ini yang paling banyak berperan itu ownernya. Jadi peranan owner apa aja waktu perencanaan? Itu yang pertama, mendefinisikan kebutuhan proyek, menetapkan tujuan proyek, membentuk dan memilih anggota tim proyek, mengkomunikasikan persyaratan bagaimana proyek dilaksanakan, dan juga meyakinkan dan mengelola pendanaan untuk proyek. Lanjut. Ya, owner sendiri itu bisa dari swasta ataupun pemerintah. Bedanya kalau dari swasta, itu biasanya pelaksanaannya lebih cepat, terus banyak terpengaruh faktor ekonomi kayak pendanaan, investasi, keuntungan gitu-gitu, terus kesuksesannya dinilai dari terpenuhinya value dari customer atau investor. Terus keberlangsungannya itu sangat bergantung sama keuangan owner. Kalau misal keuangannya nggak lancar, nanti proyeknya beresiko bakal terhambat juga. Sedangkan kalau di pemerintah itu pelaksanaannya emang cenderung lebih lambat karena administrasinya panjang, terus sangat mengutamakan pemenuhan kebutuhan publik, dan kesuksesannya itu dinilai dari keterpenuhinya kebutuhan publik gitu. Terus karena pemerintah keuangannya juga lebih stabil, jadi keberlangsungan proyeknya lebih terjaga. Lanjut. Ya, buat di perencanaan ini kita juga nentuin tim proyek. Tim proyek itu minimal terdiri dari 3 pihak, yaitu pemilik, perancang, sama pelaksana. Kerjasama dan komunikasi tim proyek ini bakal jadi kunci kesuksesan dari proyeknya sendiri. Terus dari pihak-pihak yang ada di tim proyek ini, kita baru nentuin PDS apa yang mau dipakai. Lanjut. Ya, tahapan dari perencanaan itu ada 4. Pertama, konseptualisasi, terus lanjut ke analisa kondisi dan kebutuhan, terus ada pengembangan alternatif, terus yang terakhir pemilihan alternatif. Lanjut, Vi. Di konseptualisasi proyek itu kita ngelakuin proses penetapan kebutuhan dan tujuan proyek. Hasilnya itu berupa prioritas kegiatan dan kebutuhan sumber daya. Terus di analisis kondisi dan kebutuhan, itu kita mengidentifikasi kondisi yang ada,
dan kebutuhan yang akan datang. Di sini kita juga milih indikator yang bakal dijadiin acuan pertimbangan alternatif nantinya. Terus kita membandingkan lebih baik proyek ini dilaksanain atau tidak sih gitu. Terus selanjutnya kita baru mengembangkan alternatif, yaitu brainstorming buat alternatif-alternatif baru. Terus yang terakhir baru kita milih alternatif yang terbaik secara kualitatif ataupun kuantitatif. Lanjut. Ya, terus di proses perencanaan ini juga ada studi kelayakan proyek atau feasibility study. Itu kita mengukur sejauh mana kelayakan investasi yang dikeluarkan untuk membangun proyek ini. Buat owner yang pemerintah, studi kelayakan ini itu digunakan untuk mengukur manfaat yang tangible ataupun intangible, yaitu yang bisa diukur pakai uang ataupun enggak. Sedangkan buat owner swasta itu lebih untuk menilai sejauh mana sih kelayakan rencana bisnisnya, bakal menguntungkan secara ekonomi atau enggak. Tahapan dari studi kelayakan ini ada 4. Pertama, identifikasi, terus seleksi awal, terus baru analisis pasar, teknis, finansial, sosial, dan lingkungan. Terus yang terakhir baru evaluasi dan keputusan layak atau enggak proyek ini dilaksanakan. Lanjut. Ya, terus produk-produk dari tahap perencanaan ini yang biasanya digunakan untuk mencari besaran dana proyek. Yang pertama ada cost benefit analysis, terus ada sketsa kasar dari proyeknya, dan yang terakhir ada conceptual cost estimate. Lanjut. Ya, buat melakukan tahap perencanaan ini juga perlu adanya konsultan profesional yang gunanya untuk bantuin owner ngerencanain proyek dan melaksanakan studi kelayakan. Langkah pemilihannya itu sebenarnya bisa ditunjuk langsung ataupun dilakukan pemilihan dulu. Tapi yang umum itu owner membuat RFP yang isinya TOR dan diserahkan ke calon konsultan yang dia pengen. Terus calon konsultannya bakal nyampein proposal teknis dan biaya ke ownernya. Lanjut. Udah, kayaknya week 3 cuma itu aja. Ada yang mau ditanyain dulu atau enggak? Oke, kayaknya belum ada ya. Kita lanjut dulu ke week 4 tentang perancangan. Jadi secara umum kualitas perancangan sendiri itu yang kayak desain kita, kayak desain struktur, desain apapun lah, struktur, arsitektur, MIP, gitu-gitu. Jadi secara umum rancangan yang baik itu yang responsif terhadap permintaan owner dalam biaya, mutu ataupun waktu, terus pendekatan teknis yang baik, terus representasi grafik dan angkanya benar dan jelas, terus koordinasi antara berbagai pihak di dalam tim perancangan ini baik, dan spesifik teknik yang memadai. Jadi dokumen-dokumennya itu lengkap gitu. Lanjut. Tahapan perancangan sendiri itu ada 4. Yang pertama startup, itu owner ngejelasin ulang review tujuan proyek, itu gimana, terus diterjemahkan tujuannya ke dalam aktivitas dan sumber daya. Terus setelah itu proses produksi, itu ya pembuatan dokumen-dokumen perancangan, terus habis itu quality control, itu pengecekan kualitas gitu dari dokumen yang udah dibuat. Terus close out, kita ngecek dokumennya udah lengkap atau belum, terus habis itu diserahkan ke owner. Lanjut. Ya, produk perancangan sendiri itu ada 4, gambar rencana, itu ya gambar teknis yang detail gitu. Terus spesifikasi teknis, itu biasanya bentuknya RKS atau rencana kerja dan syarat-syarat. Isinya kayak tata cara pelaksanaan, syarat-syarat, sama kayak syarat-syarat mutu gitu deh.
Terus ada bill of quantity sama ada engineer's estimate. Lanjut. Bill of quantity sendiri itu isinya kayak daftar pekerjaan yang bakal dikerjain sama ada volume pekerjaannya. Buat BOQ ini harus kita buat dulu yang namanya WBS atau Work Breakdown Structure. Terus habis itu kita dari informasi gambar rancangan dan spesifikasi teknis, kita bakal ngelakuin perhitungan volume buat masing-masing pekerjaan. Yang biasanya ngitung-ngitung volume ini namanya quantity surveyor. Lanjut. Nah, WBS sendiri ini apa? WBS itu penjabaran pekerjaan konstruksi mulai dari yang paling umum sampai yang paling spesifik. Gunanya untuk memberikan gambaran detail mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Lanjut. Ini ada contohnya WBS. Jadi kayak dibagi-bagi gitu levelnya. Yang paling umum level 1 yaitu kayak bangunan proyek keseluruhan, terus didetailkan ke yang lebih kecil, lebih detail gitu. Lanjut. Terus ada engineer's estimate, itu adalah estimasi biaya yang dilakukan oleh perancang menggunakan metode estimasi biaya definitif. Dari estimasi yang dibuat oleh perancang ini nanti dikasihin ke owner dan dijadiin pertimbangan oleh owner untuk dijadikan nilai yang ditetapkan oleh owner dan berubah nama jadi owner's estimate. Terus estimasi ini bakal dijadiin acuan buat perbandingan harga waktu penawaran dari waktu tender buat calon pelaksana. Gitu. Lanjut. Ya. Segitu dulu dari minggu 4. Ada pertanyaan dulu atau enggak? Sebelum masuk contoh soal UTS. Oke, kayaknya belum ada ya, jadi kita masuk ke contoh soal aja langsung. Ini contoh soal UTS 2 tahun lalu. Jadi yang ini cuma teorinya doang, terus yang hitung-hitungan, contoh soal hitung-hitungan asistensi berikutnya di minggu depan ya. Oke, ini ada soal, jelaskan siklus hidup proyek konstruksi, terus identifikasi 2 pihak yang dilibatkan, sama produk keluarannya apa. Nah ini tadi sempat dijelasin, dari project formulation process itu tahapannya survei, pihak terkaitnya surveyor sama owner, outputnya gambaran umum proyek untuk menentukan kelanjutan feasibility studies. Terus ada planning proses, itu tahapan analisis apakah proyek bisa dilaksanakan atau enggak, pihak terkaitnya owner sama konsultan perencana. Outputnya dokumen feasibility studies. Terus masuk ke engineering and design proses, tahapan pengembangan desain perencanaan dalam segi teknis, fungsi, kualitas, dan biaya. Pihak yang terkaitnya ada konsultan struktur, konsultan arsitek, sama owner. Outputnya itu detail engineering design, data teknis. Terus masuk ke pelaksanaan atau construction proses. Pihak yang terkaitnya kontraktor, pengawas, mandor, GS, atau quantity surveyor, owner sama konsultan, dimana outputnya bangunan jadi 100%. Terus masuk ke use management proses atau tahapan monitoring operasional dan maintenance hasil proyek, pihak terkaitnya kontraktor, owner, sama tenant. Outputnya perbaikan komponen konstruksi. Setelah itu di disposal proses, tahapan di mana proyek dihancurkan atau pengalihan fungsi tujuan proyek. Pihak terkaitnya kontraktor buat disposal proses sama owner. Outputnya komponen konstruksi hancur. Ini dari sini ada yang mau ditanyain? Atau udah jelas?
Oke, lanjut dulu aja. Terus tadi ini sempat ditanyain juga perbedaan DBB sama DB. Jadi kalau misalnya di DBB itu tadi konsultannya sama kontraktornya itu terpisah, enggak dalam satu induk perusahaan yang sama. Terus di DBB itu ada proses pelelangan untuk mencari konsultan sama kontraktor, di mana kelebihannya ntar owner memiliki kontrol yang tinggi sama mendapat kualitas yang baik, sedangkan kekurangannya nggak dapat melakukan fast track kayak yang bisa dilakuin di DB. Terus tingginya terjadi konflik antara perencana dan kontraktor jika terjadi kesalahan. Sedangkan di DB, kelebihannya dapat melakukan fast track, mengurangi potensi perselisihan antara kontraktor dan perencana, biaya konstruksinya lebih rendah, dan komunikasinya lebih cepat. Sedangkan kekurangannya, owner perlu melakukan pembayaran awal yang lebih besar, sama owner perlu pengalaman cukup banyak untuk evaluasi proposal penawaran. Terus karakteristiknya, owner hanya mengikat kontrak pada satu entitas, terus mengejar performance, efisien, dan efektivitas selain kinerja proyek. Oke, lanjut dulu. Soal 19. Disuruh jelasin perbedaan antara kontraktor umum sama kontraktor spesialis. Kita definisi kontraktor dulu. Definisi kontraktor itu orang atau suatu badan usaha yang dikontrak atau disewa untuk menjalankan sebuah proyek pekerjaan berdasarkan isi kontrak perjanjian atau kesepakatan dengan pemilik proyek. Terus bedanya kontraktor umum sama kontraktor spesialis apa? Jadi kalau kontraktor umum itu kontraktor yang ngerjain pekerjaan secara keseluruhan atau seluruh keahlian pekerjaan dilaksanakan oleh sebuah perusahaan mulai konstruksi bangunan gedung ataupun bangunan sipil. Biasanya itu BUMN kayak Adikarya, Utama Karya, PT PP, Wijaya Karya, sama Waskita Karya. Sedangkan kalau kontraktor spesialis itu kontraktor yang mengerjakan pekerjaan secara keseluruhan yang fokus pada bidang atau keahlian tertentu. Misal kontraktor bangunan gedung, ahlinya di bangunan gedung, terus kontraktor jalan yang ahlinya di jalan, kontraktor ahli irigasi, sama kontraktor pondasi. Contoh kontraktor pondasi itu PT Indonesia Pondasi Raya. Terus bedanya kontraktor spesialis sama subkon apa? Perbedaan subkon sama kontraktor spesialis itu, kontraktor spesialis merupakan pihak pemborong untuk suatu keahlian khusus. Kayak tadi, contohnya pembuatan fondasi atau pembuatan bendungan, di mana walaupun sudah menjadi kontraktor spesialis, pihak ini masih membutuhkan jasa subkon untuk bidang pekerjaan tertentu, seperti pembuatan precast, atau komponen arsitektur tertentu, atau komponen mekanikal lainnya. Nah, dari sini apa ada pertanyaan dulu? Kak, mau nanya Kak? Bisa. Kedengaran ya suara gue? Kedengeran. Mau nanya aja, ini contoh aja sih, kayak misalnya aku ada ketemu jembatan gitu kan, girdernya itu misalnya precast dipakai, dan beda gitu kontraktornya dan yang membuat precast ini, precastnya misalnya dari Wika, yang membuat dan pemasangannya itu kan dari orang Wika juga, itu dibilangnya subkon atau kontraktor spesialis ya Kak? Tadi precastnya dari Wika Beton gitu ya maksudnya? Iya, dari Wika Betonnya, dan mereka juga yang masang gitu. Oh, Wika Beton juga yang masang ya? Iya, tapi beda untuk secara keseluruhan jembatannya beda kontraktornya gitu. Kayak itu bisa dilihat, harus dicek lagi ya, kayak semacam struktur organisasinya. Kalau aku biasanya nangkepnya itu lebih ke subkon sih. Jadi si Wika Betonnya itu subkonnya kontraktor utamanya buat masang precastnya itu. Tapi di situ Wika Betonnya juga jadi supplier juga ya. Dia soalnya yang nyediain precastnya juga. Iya Kak. Norma mau nambahin nggak, Norma? Palingan maksudnya kalau kontraktor spesialis itu jadi dia
bisanya cuma ngerjain pekerjaan itu gitu. Kayak si PT Indonesia Pondasi Raya, dia cuma ngerjainnya pondasinya aja gitu. Di proyek manapun dia ngerjainnya pondasinya aja gitu. Gitu sih. Ini aku mau ngasih contoh juga. Jadi kemarin di tempat aku KP sama Norma, itu kita ngelakuin tendernya 2 kali. Jadi buat struktur bawah, itu kontraktornya beda sama buat struktur atas. Terus aku tanyain alasannya apa, terus katanya buat struktur bawahnya atau pondasinya itu dia pakai kontraktor yang beda karena alasannya mereka lebih spesialis, jadi mutunya lebih terjaga. Terus ada biayanya juga katanya lebih murah. Makanya mereka milih kontraktor yang beda. Jadi nggak satu kontraktor ngerjain semuanya dari struktur bawah sampai struktur atas, itu enggak. Katanya ya itu biar mutunya lebih terjaga dan ternyata dari sisi biaya juga lebih murah. Itu sih kalau dari pengalaman aku KP kemarin sama Norma. Terjawab nggak? Terjawab sih Kak, terjawab. Oke, makasih Kak. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Oke, lanjut dulu aja. Buat soal tahun lalu, tahun kami, biar jelasin sama Norma. Soalnya apa yang dimaksud dari pernyataan tidak ada 2 proyek yang sama? Ini kayak yang udah dijelasin Kavi di awal-awal tadi. Kalau proyek konstruksi itu setiap proyek itu dibangun secara unik. Soalnya walaupun kita membangun proyek dengan jenis yang sama, misal sama-sama bangun gedung, tapi kalau misal tempatnya beda, nanti mungkin aspek kayak jenis tanah, kondisi iklim, terus metode konstruksi yang digunakan, itu bisa beda. Gitu. Jadi hasil dari proyeknya ini bakal unik, nggak ada yang sama persis. Sedangkan kalau manufaktur itu cuma kita membuat satu prototipe, terus prototipe-nya udah oke, terus langsung kita produksi massal. Gitu. Jadi bakal banyak produk yang sama persis, nggak unik. Gitu aja kalau yang pertanyaan ini sih. Ada yang ditanyain dulu nggak? Kayaknya nggak ada ya. Langsung aja ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya ini tentang WBS. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan WBS dan manfaatnya. Jadi WBS itu kayak yang tadi udah dijelasin, penjabaran pekerjaan dari yang paling umum sampai yang paling spesifik, gunanya untuk memberi gambaran detail mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Terus yang B ini kita disuruh nentuin tingkat dari pekerjaan yang disebutin ini, ada 5 pekerjaan, terus kita breakdown sampai level 4. Lanjut sih. Buat pekerjaan persiapan, ini aku breakdown, level 1-nya itu yang warna oranye, pembangunan gedung. Terus level 2-nya yang warna kuning, pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan ini aku masukin di level 2. Terus pekerjaan persiapan sendiri itu bisa dipisah-pisah jadi persiapan lahan, pembuatan fasilitas sementara, dan pengadaan alat dan material. Terus masing-masing pekerjaan ini juga di breakdown lagi ke pekerjaan-pekerjaan yang lebih spesifik. Tapi kalau misalnya kalian TS dapat soal ini, nggak perlu selengkap ini juga sih. Ngasih breakdown-nya, paling ngasih contoh-contohnya aja. Level 2-nya apa, level 3-nya apa, level 4-nya apa. Gitu. Terus lanjut. Buat pekerjaan tanah pondasi, aku juga masukin ke level 2. Terus di breakdown jadi tanah, pondasi, sama pile cap. Terus masing-masing di breakdown lagi ke level 4. Lanjut. Nah, buat yang beton bertulang sama pekerjaan dinding ini, pekerjaan dindingnya aku masukin ke level 3 di bawahnya beton bertulang. Soalnya aku nganggapnya pekerjaan dinding ini juga termasuk pekerjaan beton bertulang. Terus yang terakhir, pekerjaan atap, ini aku ngasumsiin kalau ini atapnya tuh rangkanya baja, tapi
pelatnya dari beton. Jadi aku breakdown jadi pekerjaan rangka sama pekerjaan pelat gitu. Terus di breakdown lagi ke level 4-nya. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, jadi udah cukup jelas ya. Jadi buat UTS ini, UTS MK itu emang harus banyak baca sih. Soalnya banyak banget teorinya. Sama ntar bakal aku kasih apa kayak jawaban UTS dari tahun berapa nih bukunya. Ada dari tahun 2018, ntar aku kirim lewat ketua kelas. Ini apa ada yang mau ditanyain lagi? Kak, UTS-nya open book atau close book? Close book ya? Harusnya close book sih. Soalnya kami tahun lalu close book. Ya nggak, Nur? Aku lupa sih. Tapi kayaknya open. Kayak ya open aja. Soalnya online. Kayak nggak mungkin gitu loh. Kalian, aku dulu juga nggak tahu nggak kepikiran gitu nge-breakdown WBS itu kayak gimana. Kayak belum dapet gambaran. Sekarang habis KP aku juga baru dapet gambaran. Jadi kayak ya terpaksa open. Terus buat yang perhitungan juga boleh kok sebenarnya pakai Excel. Cuma kalian tetap ditulis tangan di jawabannya. Nggak boleh dari Excel langsung kalian PDF-in gitu. Kemarin open ya? Iya, kemarin open. Open book sih harusnya. Tapi Soalnya tetap online. tulis tangan. Terus tadi kan ada beberapa pertanyaan yang kayak belum sempat kejawab, yang contoh desain build operate transfer sama desain build operate maintain. Ntar kami pastiin lagi deh ke Pak Budi atau Pak Krisna, terus kalau misalnya udah dapet jawaban, ntar bakal kami kirim lewat ketua kelas. Apa udah jelas semua kali ini buat week 1 sampai week 4? Di tips buat UTS itu sih kayak banyak baca aja sama banyak latihan. Nah ini aku udah punya jawaban, ntar aku kirim aja lewat ketua kelas. Oke. Kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa diakhiri kali ya. Terus kalau misalnya mau tanya setelah ini boleh langsung chat kami aja, gua atau Norma. Gimana? Apa diakhiri aja? Udah aman sih, Kak. Oke. Yaudah, karena hari Sabtu, weekend, ini kita akhiri aja. Terima kasih teman-teman buat yang udah join. Terus semangat buat UTS-nya nanti. Makasih ya.